Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ani Aprilia dari Prodi PAI semester 3. Oke, di video pembelajaran kita kali ini kita bakal ngebahas tentang Hari Raya Idul Adha ya teman-teman. Simak videonya sampai habis. Nah, seperti yang aku bilang tadi, materi pembelajaran kita kali ini itu belajar mengenal Hari Raya Idul Adha. Terus apa aja yang bakal kita bahas di kita kali ini, ikutin sampai habis. Nah, yang pertama itu ada pengertian Idul Adha, hikmah Idul Adha, tata cara sholat Idul Adha, syarat hewan kurban, dan yang terakhir aturan pembagian daging kurban. Yang pertama itu pengertian Idul Adha. Pengertian Idul Adha. Idul Adha adalah hari raya yang dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia sebagai peringatan atas kesediaan Nabi Ibrahim atau Abraham untuk mengorbankan putranya Ismail sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Namun, sebelum pengorbanan itu dilakukan, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba. Idul Adha dirayakan pada tanggal 10 Zulhijjah, bulan terakhir dalam kalender Hijriah. Perayaan ini berlangsung selama 4 hari, yaitu 10 hingga 13 Zulhijjah. Idul Adha mengajarkan umat Islam tentang ketaatan kepada Allah, kesediaan untuk berkorban, dan kepedulian terhadap sesama. Hari raya ini juga merupakan kesempatan untuk mempererat tali silaturahmi dan menunjukkan rasa syukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya hikmah Idul Adha. Yang pertama itu mengajarkan kita untuk bersabar dan ikhlas. Yang kedua, mengajarkan untuk sabar dan ikhlas dalam menerima dan menjalankan perintah Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Isa. Yang ketiga, refleksi diri, sebagai refleksi diri dan penyerahan diri. Hari raya ini juga menjadi momen untuk refleksi diri, penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Dan selanjutnya mempertegas keimanan melalui ritual-ritual dan ibadah yang dilakukan. Idul Adha mempertegaskan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, serta menguatkan komitmen untuk menjalankan ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia nih, pahala kurban. Apa sih pahala yang kita dapat di dalam berkurban itu? Yang pertama itu, satu, mendekatkan diri kepada Allah tentunya ya. Ibadah kurban adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Allah. Melalui kurban, seseorang menunjukkan kepatuhan kepada perintah Allah dan berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkurban adalah bentuk penghormatan dan peringatan atas pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Dengan berkurban, umat muslim mengikuti jejak langkah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang terakhir, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ibadah kurban adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Allah. Melalui kurban, seseorang menunjukkan kepatuhannya kepada perintah Allah dan berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya. Nah, bagi kalian yang belum tahu gimana cara sholat Idul Adha, mari kita bahas. Di sini yang pertama itu niat. Niat sholat Idul Adha dalam hati dengan niat untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Adha karena Allah Ta'ala, yang bunyi niatnya usolli sunnatan Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan dan mengucapkan takbir Allahu Akbar sebagai permulaan sholat. Yang ketiga, takbir tambahan. Setelah takbiratul ihram, mengucapkan takbir tambahan sebanyak 7 kali pada rakaat pertama. Di antara takbir-takbir tersebut disunahkan membaca tasbih, tahmid, dan tahlil. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang keempat yaitu membaca surah Al-Fatihah setelah takbiratul ihram. Dan selanjutnya membaca surah pendek. Membaca surah pendek itu setelah pembacaan surah Al-Fatihah.
membaca surah pendek yang disunahkan adalah diantaranya itu surah Al-A'la atau surah Al-Kafirun. Yang keenam, rukun dan sujud, melakukan sholat dan ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan sujud kedua seperti sholat pada umumnya. Nah, yang ketujuh itu bangun untuk rakaat kedua. Setelah sujud kedua, bangkit untuk rakaat kedua. Yang kedelapan, takbir tambahan. Pada rakaat kedua, mengucapkan takbir tambahan kembali sebanyak 5 kali setelah takbir bangkit dari sujud. Selanjutnya, yang kesembilan, membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek. Surah pendek yang dianjurkan yaitu surah Al-Ghasyiyah atau surah Al-Ikhlas. Yang ke-10, menyelesaikan rakaat kedua, melanjutkan sholat dengan ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan diakhiri dengan tahiyat akhir seperti sholat pada umumnya. Dan yang terakhir yaitu salam, menyelesaikan sholat dengan mengucapkan sholat ke kanan dan ke kiri. Nah, pastinya kalian mau tahu juga dong syarat hewan kurban itu apa aja. Nah, yang pertama itu jenis hewan, pemilihan jenis hewan. Hewan yang disyariatkan untuk kurban adalah hewan ternak seperti unta, sapi, kerbau, kambing termasuk domba. Yang kedua, pemilihan usia hewan. Untuk yang pertama itu tadi unta. Unta itu harus minimal berusia 5 tahun, sapi dan kerbau harus berusia minimal 2 tahun, kambing itu harus berusia minimal 1 tahun, dan domba minimal berusia 6 bulan dan sudah berganti gigi. Selanjutnya, kondisi fisik. Kondisi fisik dari hewan tersebut, hewan harus sehat dan tidak cacat. Beberapa cacat yang membuat hewan tidak sah untuk dikurbankan yaitu buta sebelah atau total buta keduanya. Yang kedua, sakit yang jelas terlihat. Yang ketiga, pincang yang menghalangi hewan untuk berjalan. Dan yang terakhir, kurus sampai tidak punya sumsum. Dan yang terakhir, aturan pembagian daging kurban. Nah, tentunya di dalam Islam itu punya aturan-aturan dalam pembagian hewan kurban, tidak sembarang. Nah, apa aja yang aturan-aturan pembagian daging kurban itu? Nih, simak. Yang pertama, bagian untuk shahibul kurban atau pihak yang berkorban. Orang yang berkorban atau shahibul kurban disunahkan untuk mengambil sebagian dari daging kurban sendiri. Namun, sebagian besar ulama menyarankan agar hanya mengambil sebagian tertentu dari daging kurban tersebut, dan sisanya diberikan kepada orang lain. Shahibul kurban bebas memilih untuk memakan atau memberikan bagian tersebut kepada orang lain. Nah, yang kedua, bagian untuk fakir miskin. Dan yang terakhir, bagian untuk hadiah. Hadiah itu, yang dimaksud hadiah itu untuk kerabat, tetangga, ataupun orang lain. Nah, kita udah selesai di ujung pemateri. Terima kasih buat kalian yang udah nyimak videonya sampai habis. Dan mohon maaf atas segala pengucapan, banyak sekali pengucapan kekeliruan yang saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.